Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini ataupun IHSG, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Ya, halo, selamat pagi Mbak, selamat pagi Marketplace. Baik, terima kasih Mas Reza sudah bergabung di Marketplace, semoga kabarnya selalu baik dan juga sehat. Mas Reza, review Anda terkait kenaikan IHSG di 0,91% ya ke level 8.166 kemarin. Apakah kemudian ini dominasinya adalah proyeksi positif terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed yang akhirnya terrealisasi, dan katalis-katalis positif apa yang kemudian bisa cukup meyakinkan pasar nih Pak di sekitar perdagangan minggu ini? Iya, baik, terima kasih Mbak. Ya, kalau kita lihat memang pelaku pasar tampaknya kan di hari-hari sebelumnya itu kan masih menantikan kabar The Fed ya gitu kan. Apakah akan kembali menurunkan tingkat suku bunganya atau seperti apa proyeksi ke depan, dan juga seperti apa tanggapan The Fed terhadap ekonomi Amerika Serikat ya gitu. Nah, tapi dengan adanya kepastian dari malam kan tampaknya pelaku pasar mulai menimbang gitu, apakah memang nantinya The Fed itu masih akan bersikap hawkish atau dovish itu. Memang kalau kita lihat semalam pergerakan di bursa saham Amerika dan obligasi di sana memang cenderung turun gitu setelah tingkat suku bunga diturunkan. Harusnya kan idealnya kan ketika tingkat suku bunga turun market naik kan gitu. Nah, tapi ketika suku bunga diturunkan market turun karena memang ada pernyataan dari Powell yang tadi juga sudah ditayangkan, mana kemungkinan akan terjadinya suku bunga itu ya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Artinya ini yang memicu ketidakpastian lagi. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG, itu kan memang kemarin sempat mengalami penurunan gitu kan. Penurunan itu kan sebenarnya lebih kepada sikap negatif dari pelaku pasar dalam mencermati perhitungan free float yang akan dilakukan oleh MSCI seperti itu. Nah, walaupun kita juga belum tahu hasil akhirnya seperti apa, terus kemudian penyesuaian akan dilakukan, tapi karena persepsi dari pelaku pasar sudah cenderung negatif gitu kan, dimana beberapa saham itu mungkin akan terdepak dari indeks MSCI, sehingga pelaku pasar sudah mengambil aksi duluan gitu kan. Itu yang mungkin membuat indeks kita berpenurunan. Tapi kemarin pelaku pasar tampaknya memanfaatkan momentum penurunan untuk kembali masuk, sehingga kalau kita lihat kan kemarin IHSG bisa bertahan di atas level 8.100 ya. Kurang lebih seperti itu. Baik Mas Reza, ini kalau Anda lihat tadi kemudian di market Amerika Serikat belum ada pergerakan atau penguatan cukup signifikan imbas pemangkasan suku bunga. Apakah kemudian ini akhirnya membuat investor juga lebih cenderung skeptis untuk pemangkasan suku bunga satu kali lagi di akhir tahun nih oleh The Fed? Silakan Mas Reza. Iya, memang pelaku pasar kan berharap ya gitu bahwa terjadinya penurunan tingkat suku bunga itu bisa kembali terjadi di akhir tahun gitu. Nah, cuma yaitu tadi dengan pernyataan Powell yang mengindikasikan bahwa The Fed itu belum tentu akan kembali menurunkan tingkat suku bunganya, sehingga itu memberikan ketidakpastian lagi nih ke market gitu, bahwa jangan-jangan nanti The Fed punya pandangan yang berbeda dan sebagainya. Terus di sisi lain juga kalau kita lihat dari pattern atau polanya, biasanya kan menjelang akhir tahun kan biasanya sudah ada event budget meeting di Kongres US kan. Nah, itu juga harus menjadi perhatian pelaku pasar juga gitu. Apakah nantinya bisa terjadi deadlock kembali atau seperti apa gitu. Karena kalau kemarin kan kita sudah menyaksikan gitu, bahwa sudah terjadi shutdown kan, ya kita harapkan tidak terjadi kembali shutdown ya. Bahkan baik lagi tergantung dari kebijakan atau katakanlah pandangan atau keputusan yang diambil dalam Kongres dengan Presiden Donald Trump ya, seperti itu.
Baik, baik. Mas Reza, kalau tadi kita sudah bicara mengenai suku bunga dan proyeksinya ke depan, kita bicara mengenai proyeksi terkait perubahan aturan free float ya di MSCI yang sudah membuat market cukup lemah beberapa hari lalu. Anda melihat kemudian sejauh ini pergerakannya akan seperti apa nih untuk saham-saham terkait dan sejauh apa sih kemudian kompetisi antara sentimen suku bunga dan juga MSCI ini kemudian akan mewarnai pergerakan di IHSG hari ini nih, Mas Reza? Iya, menarik memang kalau kita cermati ya, karena kan ya pelaku pasar yang mungkin awalnya banyak mau melakukan invest atau melakukan trading di saham-saham perbankan, di mana kita tahu bahwa saham-saham perbankan seperti BCA, Mandiri, BNI itu kan memiliki market cap yang cukup besar ya. Nah, kemudian di sisi lain ada juga saham-saham lain yang di bawah market cap bank tersebut yang masuk ke dalam MSCI sehingga memberikan peluang cukup menarik untuk dilakukan trading atau invest itu yang akan membuat saham-saham di perbankan itu mengalami kenaikan. Nah, artinya dengan terjadinya perubahan metodologi perhitungan, maka pelaku pasar itu punya persepsi bahwa jangan-jangan saham-saham ini akan terjebak nih gitu kan. Nah, katakanlah misalkan beberapa saham konglomerasi seperti brand PTFO itu kan masuk ke dalam indeks MSCI kan itu. Nah, apakah ini setelah metodologi yang diterapkan jangan-jangan saham-saham ini keluar nih gitu kan. Betul. Nah, ini yang akhirnya membuat saham-saham tersebut cenderung mengalami kelemahan. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat ya ini kan sebenarnya lebih kepada perhitungan, lebih kepada metodologi perhitungan Mbak ya gitu. Jadi apapun metodologinya sebenarnya tidak banyak berpengaruh sih ke fundamental perusahaan kan. Katakanlah misalkan seperti brand itu, apakah dengan brand keluar dari MSCI terus kemudian fundamentalnya jadi buruk kan nggak juga. Apakah dengan katakanlah misalkan Mandiri, anggap aja misalkan dia nggak jadi masuk ke indeks MSCI terus kemudian penyaluran kreditnya jadi rendah, kan nggak juga gitu. Jadi ini lebih kepada persepsi pasar terhadap pergerakan harga sahamnya. Jadi tidak 100% mencerminkan fundamental yang ada. Baik, baik. Kemudian yang kita harapkan di tengah masih adanya proyeksi terkait bagaimana realisasi dari free float MSCI ini, yang kita nantikan ya fundamental dan juga kinerja dari masing-masing sahamnya. Tapi kalau kita lihat optimisme dari pemerintahan sendiri, Menkyu Purbaya mengatakan IHSG bisa tembus 9.000 di akhir tahun. Seberapa optimis sih Mas Reza melihat berbagai sentimen dan juga proyeksi yang ada ke depan? Iya, sebenarnya balik lagi tergantung sentimen yang ada kan. Kalau anggap aja kayak misalkan sebelumnya gitu, di mana direksi dari Bursa Efek mengatakan bahwa mendekati hari kemerdekaan RI, IHSG akan tembus ke level 8.000 gitu. Ya, walaupun nggak pas di tanggal 16 atau 17 Agustusnya ya, itu sudah lewat ya, tapi kan itu sudah tercapai gitu kan. Nah, tercapainya ini kan memang sentimen saat itu memang untuk pergerakan market kita yang cukup positif seperti itu. Nah, sekarang apakah katakanlah dalam waktu kurang lebih 2 bulan atau 2 bulan lebih berapa hari ini kita apakah dari level saat ini 8.100 bisa mencapai 9.000, ya tadi baik lagi tergantung dari sentimen yang ada gitu. Apakah sentimen yang ada baik itu sentimen dari dalam negeri maupun luar negeri itu mendukung kenaikan harga saham atau tidak gitu kan. Yang kan perbankan sebagai leading di sektornya gitu. Nah, apakah sentimen di perbankan saat ini memang positif enggak? Kemudian banyak pelaku pasar yang bertransaksi di saham perbankan kan. Kalau itu terjadi ya ini dimungkinkan gitu kan. Paling tidak nggak salah mencapai 9.000 gitu. Dari level saat ini 8.100 bisa mendekati level 8.500 atau 8.050 aja, itu udah menurut saya udah cukup bagus ya gitu kalau kita bandingkan pergerakan year to date dari IHSG di mana di akhir Desember pergerakan IHSG itu masih bergerak di level 7.000-an gitu, 7.030-an ya. Itu berarti kan selama setahun ini udah memberikan return yang cukup tinggi kan gitu ke market kan. Baik. Ada proyeksi yang cukup positif, tapi bagaimana kemudian realisasinya masih cenderung wait and see. Dan kita juga akan membahas bagaimana kemudian keberlanjutan dari sektor keuangan yang kemarin melesat cukup signifikan secara sektoral di 2,2%. Kita akan bahas saham-saham perbankan ataupun saham-saham keuangan ini usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.